Hai hai hai. Kembali lagi bersama Zay11. Pada video kali ini saya akan menceritakan film yang menegangkan, bikin sedih, dan pastinya seru abis. Film ini berjudul The Tower. Film yang disutradarai oleh sutradara terkenal bernama Kim Ji Hoon ini menceritakan tentang tragedi besar yang terjadi di malam perayaan Natal di sebuah gedung tertinggi di Korea Selatan. Tragedi ini membuat orang-orang di dalamnya kehilangan nyawa. Sungguh tragedi yang sangat mengerikan. Bisa dikatakan tragedi berdarah. Tragedi apakah itu? Jika kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan suasana kota dengan gedung-gedung pencakar langit. Lalu kita diperlihatkan seorang ayah, anggap saja namanya Johnny, dan seorang anak bernama Hana. Mereka bangun dari tidur dan mendengar berita bahwa Natal malam ini salju tidak turun. Hana pun sedih. Hari Natal tak ada salju. Johnny terus meyakinkan bahwa malam ini salju pasti akan turun. Mendengar itu, Hana kembali terlihat ceria. Lalu Johnny berangkat bekerja. Ia bekerja sebagai supervisor di apartemen Tower Sky, salah satu gedung tertinggi di Korea Selatan. Karena malam Natal tahun ini tak ada salju, Direktur Tower Sky berinisiatif akan membuat hujan salju buatan. Lantas para anak buah direktur mempersiapkannya untuk pesta kejutan malam nanti. Scene berpindah. Diperlihatkan seorang manajer restoran apartemen. Anggap saja namanya Angel. Angel menyuruh para koki untuk mempersiapkan makanan secara sempurna untuk pesta Natal malam nanti. Para koki tunduk dengan perintah Angel. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang tinggal di apartemen itu. Ia sedang mencari anjing kesayangannya. Tak sengaja ia bertemu dengan pelayan makanan. Namun wanita itu sangat sombong. Ia mengatakan, "Aku tak memakan makanan seperti ini." Sementara itu, Johnny bertemu dengan Angel. Ya, Johnny seorang duda, dan sepertinya ia menyukai Angel. Rekannya pun juga mendukung Johnny agar terus mendekati Angel. Sedangkan Angel menyapa seorang kakek yang tinggal di apartemen itu. Singkat cerita, para koki sibuk memasak. Namun ada salah satu koki tidak fokus, sampai ada kebakaran kecil di dapur itu. Mereka pun panik. Pemadam kebakaran akan datang ke lokasi untuk memadamkan api. Manajer memarahi para koki karena telah lalai dalam bekerja. Namun Johnny mengatakan, mungkin masalahnya ada pada saluran air yang tidak mengalir ketika ada kebakaran mendadak. Scene berpindah. Diperlihatkan orang baru yang akan menjadi anggota pemadam. Namun ketika ia mandi, tiba-tiba lonceng kebakaran berbunyi. Ia pun langsung berlari. Ternyata itu hanyalah prank belaka. Singkat cerita, Hana pergi ke apartemen untuk menemui ayahnya. Namun Johnny masih sibuk. Hana pun melihat-lihat apartemen bersama dengan rekan Johnny. Sementara itu, Johnny melihat pipa air membeku. Sedangkan direktur berdiskusi untuk menerbangkan helikopter membawa salju buatan, meskipun malam nanti angin bertiup kencang. Singkat cerita, Johnny menemui putrinya. Hana terlihat marah dan tiba-tiba ia menangis. Angel pun datang dan menenangkannya. Lantas Johnny menitipkan Hana pada Angel, dan ia akan meneruskan pekerjaannya. Hana sangat senang sekali bersama wanita pujaan hati ayahnya, yaitu Angel. Angel mengajak Hana untuk pergi ke dapur dan bersenang-senang di sana. Melihat itu, Johnny juga ikut senang. Di sisi lain, Kapten Pemadam dan anak buahnya merasa senang, karena malam nanti mereka akan pulang merayakan Natal bersama keluarganya. Sedangkan di apartemen ada office girl yang usianya sudah tua. Putranya meminta uang padanya. Namun sayangnya, wanita itu belum gajian. Singkat cerita, Kapten Pemadam memesan sebuah kue untuk diberikan kepada istrinya malam nanti. Malam pun tiba. Helikopter membawa salju buatan diterbangkan menuju Tower Sky. Sedangkan di dalam tower, orang-orang menikmati pesta perayaan Natal dengan penuh gembira. Mereka sangat kagum dengan pesta megah itu. Bunga api mulai menyala, dan seketika helikopter itu menurunkan hujan salju buatan.
Tamu undangan sangat senang dan takjub melihat salju buatan itu. Johnny mengecek keadaan dari bawah, sedangkan Hannah bersama Angel. Ia sangat senang melihat salju itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Hal ini membuat helikopter kehilangan kendali. Dan pada akhirnya, helikopter menabrak gedung Tower Sky. Malam Natal yang semula tenang menjadi ricuh. Helikopter masuk ke gedung. Orang-orang mengalami luka. Mereka kucar-kacir menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba, helikopter itu meledak, menimbulkan kebakaran. Api semakin merajalela, melahap semua benda-benda yang ada di hadapannya. Lantas, para petugas pemadam dikerahkan menuju Tower Sky untuk memadamkan kebakaran hebat itu. Sementara itu, Johnny masuk ke dalam untuk menyelamatkan Hannah dan Angel. Para orang-orang di situ berebut naik lift untuk menyelamatkan diri. Mereka berdesak-desakan. Hannah dan Angel juga akan menaiki lift itu. Namun sayangnya sudah penuh. Lift mulai bergerak turun. Tiba-tiba lift berhenti di tengah jalan. Api menyambar dari bawah lift. Orang-orang di dalam lift pun terbakar. Mereka kebingungan. Ledakan kembali terjadi. Api semakin besar. Angel melihat ada api di balik lift. Lantas ia pun berlari menjauh. Seketika lift meledak. Johnny melihat Hannah dan Angel dari layar monitor CCTV. Para petugas pemadam sampai di lokasi. Mereka masih berdiskusi karena di sisi lain bahan bakar helikopter membuat api semakin berkobar. Sebagian pemadam masuk ke dalam lewat pintu depan, dan sebagian lagi lewat atas dengan memecahkan kaca gedung yang belum terbakar. Orang-orang berlari ke sana kemari menyelamatkan diri. Para reporter mulai berdatangan untuk meliput berita kebakaran Tower Sky. Angel bingung mau kemana karena dikepung api. Hannah menangis ketakutan. Wali kota datang ke lokasi. Ia menyuruh para petugas untuk menyelamatkan orang-orang terpandang terlebih dahulu daripada rakyat kecil. Johnny berlari mencari Hannah, sedangkan petugas mencari titik pusat ledakan kebakaran. Mereka mendengar sesuatu seperti ledakan kecil dari balik dinding. Mereka pun berlari menjauh, namun Johnny malah masuk ke lorong itu. Dan ledakan besar pun terjadi. Kapten pemadam berusaha keras untuk menyelamatkan Johnny. Mereka berhasil selamat. Petugas menyuruh Johnny untuk turun. Namun Johnny maksa ingin naik karena mencari putrinya. Di sisi lain, Angel dan Hannah berlindung di dapur. Namun ternyata, api mulai menyambar menuju dapur. Angel dan sebagian orang berusaha memadamkan api agar dapur tidak terbakar. Sementara itu di luar, reporter terus meliput berita, dan ledakan kembali terjadi. Petugas pemadam masih mencari titik pusat ledakan. Namun naasnya, jalan menuju titik pusat sudah hancur. Mereka pun memutuskan membobol tembok. Lalu sang kapten memberikan sebuah kantung oksigen agar diberikan kepada putri Johnny. Johnny pun lantas bergegas mencari Hannah dan Angel. Namun ia malah mendapati wanita tua yang tertimbun reruntuhan. Johnny pun menolongnya. Ia juga memberikan kantung oksigen padanya. Namun wanita itu tak kuat lagi. Ia menitipkan sejumlah uang agar diberikan untuk putranya. Sementara itu petugas pemadam berhasil sampai di titik ledakan helikopter. Mereka pun mulai memadamkannya. Mereka berusaha sekuat tenaga. Namun api semakin merajalela. Ledakan kembali terjadi. Mereka terpental. Namun para petugas tak menyerah begitu saja. Ledakan terjadi semakin besar, hingga kayu yang mereka pijak hancur. Ada salah satu petugas terpental ke bawah. Sang kapten pun ikut terjun ke bawah untuk menolongnya. Singkat cerita, api terus berkobar. Sang kapten pun berinisiatif untuk memecahkan kaca jendela agar api berkobar keluar. Kemudian, kapten akan meledakkan tabung gas pemadam. Tabung pun meledak, dan boom, api berkobar. Usaha kapten pun akhirnya berhasil. Perlahan, api padam. Meskipun pusat kobaran api sudah padam,
Namun api terlanjur menjalar sampai lantai atas. Direktur memutuskan untuk mengaktifkan besi pembatas ruang. Padahal di dalam sana masih banyak orang terjebak api. Orang di dalam mulai panik. Johnny dan rekannya berusaha berlari agar tidak terperangkap di dalam besi pembatas. Mereka berusaha sekuat tenaga. Dan pada akhirnya, Johnny bertemu dengan putrinya. Kemudian, Johnny minta tolong pada kapten pemadam bahwa saat ini ia terjebak oleh besi pembatas ruang di restoran. Orang-orang di dalam restoran pun merasa lega karena petugas pemadam akan datang menyelamatkan dirinya. Ketika petugas akan datang ke lokasi Johnny, ia mendapat panggilan dari wali kota agar menyelamatkan orang-orang terpandang saja. Pada akhirnya sebagian petugas menyelamatkan orang-orang terpandang. Setelah diselamatkan, ia tak tahu terima kasih. Sementara itu, Hana melihat tembok di restoran mulai retak. Johnny berusaha memberitahu petugas agar tidak meledakkan pintu pembatas. Namun petugas tak mendengarkannya. Lantai juga mulai retak. Orang-orang mulai panik. Lantai pun hancur sebelum petugas meledakkan bahan peledak. Dinding dan atap hancur satu persatu. Johnny, Angel, dan Hana berusaha menyelamatkan diri. Ruang restoran itu pun hancur berkeping-keping dan terbakar. Orang-orang panik. Angel melihat ada gondala gantung. Api semakin berkobar. Pada akhirnya, orang-orang yang terjebak di restoran menyelamatkan diri dengan menaiki gondala gantung. Tak lama kemudian, ledakan di restoran terjadi. Hal itu menyebabkan tali gondala menurun. Lantas sebelum tali gondala putus, mereka bergegas mengayunkan gondala ke ruangan yang belum terbakar. Mereka berhasil memecahkan kaca gedung. Satu persatu dari mereka turun dari gondala. Untungnya mereka bergerak cepat sebelum tali gondala putus. Sementara itu, sebagian tim pemadam tak kuasa lagi memadamkan api. Di sisi lain, sang kapten dan tim lain berada di dalam untuk menolong orang-orang yang tertimbun reruntuhan. Scene berpindah. Johnny mempunyai ide untuk pergi ke gedung lain dengan melewati jembatan kaca agar selamat. Sedangkan di ruangan lain, ada sekelompok orang berkubang di kolam renang, sembari berdoa meminta tolong. Ketika ada petugas datang, mereka sangat senang. Sementara itu, kapten dan salah satu petugas melihat Johnny dan orang-orang akan menyeberangi jembatan kaca. Mereka pun langsung berlari menghentikan Johnny dan rekan-rekannya agar tidak menyeberangi jembatan secara bersamaan karena ditakutkan jembatan akan runtuh. Petugas pemadam pun mengecek jembatan itu dan salah satu dari mereka menunggu di seberang jembatan. Hana pun menyeberang jembatan itu dengan perasaan takut, lalu disusul oleh wanita yang sedang mengandung. Di tengah perjalanan, jembatan kaca mulai retak. Hana menangis ketakutan. Melihat itu, manajer malah berlari di atas jembatan, dan seketika kaca pecah. Manajer pun terjatuh. Lantas, petugas langsung menyelamatkan Hana dan wanita hamil sebelum jembatan kaca hancur sepenuhnya. Namun sayangnya, petugas yang menyelamatkan Hana kewalahan. Ia dan Hana pun terjatuh bersama pecahan jembatan kaca itu. Di sisi lain, petugas monitor gedung melihat bahwa kerusakan gedung semakin parah. Dan salah satu cara untuk meminimalisir adalah dengan meledakkan bagian bawah gedung. Direktur dan wali kota memutuskan untuk meledakkannya, meskipun masih banyak orang terjebak di dalamnya. Scene berpindah. Johnny sangat sedih karena kehilangan Hana. Kapten menyuruh Johnny agar mengeluarkan air dari tangki apartemen, agar bangunan tak jadi diruntuhkan. Lantas, Johnny pun membuka tangki-tangki air apartemen. Api di dalam tower itu masih berkobar, dan seketika api padam setelah air dari tangki dikeluarkan. Air yang dikeluarkan sangatlah banyak sekali. Scene berpindah. Petugas pemadam dan Hana yang terjatuh, ternyata mereka masih hidup. Ia pun memberitahu Johnny bahwa Hana dan dirinya selamat. Johnny sangat senang. Singkat cerita, helikopter penyelamat diterbangkan. Orang-orang pun berebut untuk menaiki helikopter itu. Hana pun juga ikut menaiki helikopter. Sementara itu, orang-orang di dalam menunggu bantuan datang. Di sisi lain, tiba-tiba di bawah ada ledakan. Sedangkan wali kota menyuruh memasang bahan peledak sekarang. Kapten pemadam yang ada di dalam diberitahu bahwa peledak akan dipasang di gedung itu. Orang-orang di dalam mulai panik.
Sementara itu, bahan peledak mulai dipasang di lorong-lorong gedung itu. Johnny dan Kapten menyusun strategi dengan menaiki lift agar mereka bisa cepat keluar dari tower itu. Mereka pun masuk ke dalam lift yang sudah tidak beroperasi dengan normal. Orang-orang di dalam lift hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, lift berhenti tepat di atas kobaran api yang belum padam. Orang-orang di dalam berusaha membuat lift untuk kembali berjalan. Usaha mereka berhasil. Lift kembali turun dan berhenti di lantai 6. Mereka pun turun satu persatu. Namun ketika Angel dan sebagian orang masih belum turun, pintu lift tertutup dan lift kembali turun hingga ke dasar. Sementara itu, Johnny bertemu dengan putrinya. Ia sangat senang. Sedangkan Angel dan sebagian orang terjebak reruntuhan di bawah tanah. Ada salah satu petugas meninggal dunia. Di bawah tanah, mereka mulai kekurangan oksigen. Singkat cerita, Johnny dan Kapten menyusun strategi untuk menyelamatkan Angel dan sebagian orang yang terjebak di bawah tanah. Mereka pun mempunyai ide. Sebelum meledakkan gedung, mereka akan meledakkan tampungan air hujan agar gedung runtuh secara sempurna tidak mengenai gedung lain. Johnny dan petugas pun beraksi untuk menyelamatkan sebagian orang yang masih terjebak di bawah tanah. Sebagian petugas yang terjebak memberikan isyarat dengan mengetuk besi. Lantas, Johnny dan petugas menuju ke pusat suara itu. Di perjalanan, pemacu ledakan tangki air yang dibawa Kapten terjatuh. Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai di titik orang-orang terjebak. Lantas, mereka pun langsung mengeluarkan semua orang-orang itu. Salah satu petugas membantu mengeluarkan orang-orang ke titik aman. Sedangkan Johnny, Kapten, dan salah satu petugas lain menuju pusat tangki air hujan untuk meledakkannya. Alat peledak mereka pasang di tangki-tangki itu. Kemudian mereka keluar. Namun sang Kapten berada di dalam ruangan itu dan ia mengunci dirinya sendiri. Ternyata ia akan meledakkannya secara manual karena alat pemacu terjatuh. Mendengar itu, Johnny dan petugas merasa sedih. Dan ia menyuruh sang Kapten untuk keluar. Namun Kapten malah mendekati ke bahan peledak. Kapten memberikan pesan suara terakhir kepada istrinya sebelum ia meledakkan dan kehilangan nyawanya. Singkat cerita, Johnny memberitahu Kapten bahwa ia sudah berada di titik aman. Dan seketika, Kapten meledakkan peledak itu. Air pun langsung mengalir, dan orang-orang hanyut terbawa air. Setelah air mengalir, wali kota meledakkan tower itu. Tower itu pun runtuh. Sementara itu, Johnny dan orang-orang terbawa air hanyut ke sungai. Mereka pun kemudian diselamatkan. Para petugas pemadam menghormati jasad Kapten yang berada di antara reruntuhan. Hana merasa senang melihat Angel selamat. Orang-orang yang selamat pun bertemu dengan anggota keluarganya. Sedangkan istri sang Kapten menangis ketika ia mengetahui suaminya telah tiada. Di sisi lain, Tower Sky telah hancur berkeping-keping dan film pun berakhir. Bagi kalian yang belum paham dengan alur ceritanya, aku ceritain dari sudut pandangku sendiri ya guys. Pada malam perayaan Natal di Korea Selatan, hujan salju tidak turun di negara itu. Lantas, direktur apartemen tower tertinggi di Korea Selatan berinisiatif membuat hujan salju buatan guna memperoleh untung apartemen lebih besar. Namun naasnya, pada saat hujan salju buatan berlangsung, helikopter membawa salju tertiup angin kencang dan menabrak tower itu. Helikopter meledak dan terjadilah kebakaran hebat. Api semakin merajalela. Hal ini menyulitkan tim pemadam untuk memadamkan api. Tower itu semakin hancur. Pada akhirnya, tower akan dihancurkan sepenuhnya. Namun Kapten pemadam mempunyai ide untuk meledakkan tangki air terlebih dahulu agar saat tower diledakkan bisa runtuh secara sempurna, tidak menghancurkan bangunan di sampingnya. Tangki air itu pun diberi bahan peledak. Namun sayangnya, ketika akan diledakkan, pemicu peledak terjatuh
Dan pada akhirnya, kapten akan meledakkan secara manual. Peledak pun diledakkan, dan kapten pun meninggal dunia. Kemudian, tower dirobohkan. Semua orang bersedih karena kehilangan sang kapten. Sedangkan tower itu hancur berkeping-keping. Ya, kurang lebih begitulah ceritanya. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari C11. Saya pamit, jaga kesehatan dan sampai jumpa.